ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait laporan pengenalan lapangan persekolahan kami. Di sini kami berkunjung ke Surabaya Intercultural School. Perkenalkan anggota kami yang pertama yakni Aisyah Fitri Novitasari dengan NIM akhiran 53, yang kedua Bunga Indina Laili dengan NIM akhiran 89, yang ketiga Agung Ranwar Amalina Asfa dengan NIM akhiran 117. Yang pertama, latar belakang. Pengenalan lapangan persekolahan merupakan mata kuliah yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Pengenalan lapangan persekolahan juga merupakan salah satu proses persiapan untuk menjadi guru profesional pada saat menempuh pendidikan sarjana pendidikan. Kegiatan ini berupa penugasan yang diberikan kepada mahasiswa untuk menganalisis dan observasi ke sekolah atau yayasan atau lembaga pendidikan. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan ketika di kampus, sehingga dapat belajar, mengajar, dan berinteraksi langsung dengan murid yang ada di sekolah atau yayasan atau lembaga pendidikan dengan bimbingan dosen pembimbing. Agar dapat menjadi guru yang profesional dan kompeten, mahasiswa harus mengerti administrasi penting dan struktur yang ada di sekolah. Oleh karena itu, mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Jember. Karena mata kuliah ini menjadi bagian untuk menciptakan pendidik yang unggul dan mengerti terkait hal-hal yang ada di sekolah. Diharapkan dapat menjadi pendidik yang dapat menjiwai dan bertanggung jawab atas profesi yang diembannya. Next. Adapun rumusan masalah dalam survei kali ini yakni yang pertama, apa visi dan misi dari Surabaya Intercultural School. Yang kedua, bagaimana karakteristik peserta didik Surabaya Intercultural School. Yang ketiga, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja sekolah di Surabaya Intercultural School. Yang keempat, bagaimana peraturan dan tata tertib yang ada di Surabaya Intercultural School. Yang kelima, bagaimana praktik dan kebiasaan positif di Surabaya Intercultural School. Yang keenam, bagaimana kegiatan-kegiatan seremonial formal di Surabaya Intercultural School. Yang ketujuh, apa saja kegiatan rutin yang dilakukan di Surabaya Intercultural School. Yang kedelapan, apa saja tujuan kurikuler pembelajaran matematika, bahan kajian, serta durasi pembelajaran di Surabaya Intercultural School. Yang kesembilan, bagaimana silabus, program tahunan, program semester, dan RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan di Surabaya Intercultural School. Next. Adapun tujuannya yakni diambil Adapun tujuannya yakni yang pertama mengetahui visi dan misi dari Surabaya Intercultural School dalam mendidik dan mengembangkan peserta didik. Yang kedua, mengetahui karakteristik peserta didik Surabaya Intercultural School. Yang ketiga, mengetahui struktur organisasi dan tata kerja sekolah di Surabaya Intercultural School. Yang keempat, mengetahui peraturan dan tata tertib yang ada di Surabaya Intercultural School. Yang kelima, mengetahui praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di Surabaya Intercultural School. Yang keenam, mengetahui kegiatan-kegiatan seremonial formal di Surabaya Intercultural School. Yang ketujuh, mengetahui kegiatan rutin yang dilakukan di Surabaya Intercultural School serta tujuan dari kegiatan tersebut. Yang kedelapan, mengetahui tujuan kurikuler pembelajaran matematika, bahan kajian, serta durasi pembelajaran di Surabaya Intercultural School. Dan yang kesembilan, mengetahui silabus, program tahunan, program semester, dan RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran di Surabaya Intercultural School. Next. Adapun kajian pustaka yang pertama, PLP atau perkenalan lapangan persekolahan. PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Sebagaimana dinyatakan pada Permendis
Ristek Dikti nomor 55 tahun 2017 pasal 1 butir 8. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang lingkungan sekolah, aturan-aturan yang berlaku di sekolah, serta mengenalkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia di dalamnya. Next. Kajian pustaka yang kedua, yakni kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun manfaat kurikulum bagi guru, yakni pertama, sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mengevaluasi hasil. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada siswa atau guru dalam menyelesaikan. Adapun manfaat bagi sekolah, yang pertama mempermudah keberhasilan pelaksanaan kurikulum merdeka, memberikan kesempatan tambahan bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhannya, menjadi alat untuk mencapai tujuan program pendidikan. Adapun manfaat bagi masyarakat, yakni sebagai bahan acuan baku bagi orang tua dan sebagai pedoman. Yang ketiga, yakni media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, publikasi, yang berupa surat kabar, majalah, dan buku. Yang kedua, bahan visual, gambar, diagram, peta, poster, foto, gambar, grafik, diagram. Yang ketiga, bahan pameran, papan buletin, papan flanel, papan magnet, papan demo. Yang keempat, bahan proyeksi, film, strip film, slide, transparansi. Yang kelima, bahan rekaman audio, tape kaset, piringan hitam, dan kaset video. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu laboratorium. Nah, pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang memungkinkan peserta didik berkembang secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan dan pembangunan bangsa. Salah satu unsur pendidikan yang harus ada dalam pendidikan adalah sarana dan prasarana. Laboratorium merupakan salah satu sarana penunjang proses belajar mengajar di sekolah. Di laboratorium ini, siswa juga dapat melakukan latihan eksperimen, melakukan penelitian, dan membuktikan teori yang telah dipelajarinya dalam buku yang disebut di buku Wirjo Sumarto tahun 2000. Ada berbagai jenis laboratorium di sekolah, tergantung pada departemen sekolah. Definisi lain menurut Sukarso tahun 2005 menyebutkan bahwa laboratorium adalah tempat dilakukannya kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Nah, lokasi tersebut dapat berupa ruang tertutup, ruangan, maupun ruang terbuka seperti taman. Selanjutnya yaitu perpustakaan. Nah, beberapa tujuan adanya perpustakaan yaitu yang pertama, dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan. Dua, dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan politik. Yang ketiga, dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi individu yang lebih baik. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, membina rohani, dan dapat menggunakan kemampuannya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia. Yang kelima, dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu profil sekolah. Selanjutnya yaitu rancangan pelaksanaan. Profil sekolah Surabaya Intercultural School merupakan salah satu sekolah yang ada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya Intercultural School didirikan pada tahun 1971. Secara geografis, Surabaya Intercultural School memiliki letak yang strategis, mudah dijangkau dari berbagai arah, dan dilalui segala jenis angkutan umum sehingga memudahkan akses menuju sekolah. Selanjutnya. Nah, untuk tempat dan waktu pelaksanaan, tempat kegiatan yaitu di Surabaya Intercultural School, tanggal kegiatan 7 Mei 2024, waktu kegiatan pukul 8 sampai selesai.
Untuk metode pengumpulan datanya, yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga analisis, dan yang keempat adalah dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu deskripsi bentuk kegiatan. Satu, observasi dan analisis karakteristik peserta didik, praktek pembinaan, dan kebiasaan positif di sekolah. Dua, observasi dan dokumentasi profil beserta visi misi sekolah. Yang ketiga yaitu observasi dan dokumentasi struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Yang keempat yaitu observasi dan implementasi peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kelima, observasi dan analisis kegiatan seremonial formal di sekolah seperti upacara bendera, rapat, dan briefing. Yang keenam, observasi dan analisis kegiatan rutin di sekolah seperti ekstrakurikuler. Yang ketujuh, dokumentasi silabus, modul ajar, dan media seperti LKS dan alat peraga di sekolah. Yang kedelapan, observasi dan wawancara alat evaluasi pembelajaran di sekolah. Yang kesembilan, observasi dan wawancara terhadap permasalahan kurikulum, program tahunan, dan program semester. Yang sepuluh, observasi dan wawancara mengenai perangkat pembelajaran. Yang ke-11, mengenai kurikulum yang diterapkan di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan. Visi misi yang kita dapatkan yaitu konsep visi misi di Surabaya Intercultural School sedikit berbeda dengan sekolah di Indonesia. Visi misinya bernama Mission Statement dan Core Learning. Mission statementnya ada Surabaya Intercultural School offer an academical rigorous curriculum within a dynamic learning community where students are engaged and enlightened and empowered to be creative and collaborative global leaders. Untuk core learning-nya, outcome-nya SES prepare students to be balanced individual, enlightened thinkers, engaged communicators, and empowered global citizens. Untuk karakter peserta didiknya, siswa di sekolah tersebut, SIS, memiliki karakteristik berupa rasa antusias belajar yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan lingkungan sekolah yang sangat mendukung pada saat proses pembelajaran di sekolah, baik dari faktor guru maupun sarana dan prasarana sekolah yang pada saat proses pembelajaran berlangsung. Siswa benar-benar memanfaatkan waktu diskusi dan berpendapat dengan sangat baik. Pada saat pembelajaran matematika, pembelajaran lebih efektif karena siswa telah dikelompokkan berdasarkan kemampuan masing-masing. Untuk struktur organisasi sekolahnya sebagai berikut, ada Board of Supervisor, ada dari Filipina, terus juga ada dari Korea dan dari Indonesia. Ada Board of Patrons, dan juga ada auditor and staff, ada manajemen advisornya yaitu Josh Bishop dan dari Malaysia, dan ada principal Wendy Wordes. Untuk tata tertibnya, terdapat beberapa aturan yang harus ditaati oleh siswa Surabaya Intercultural School. Di antaranya yang pertama ada saling menghargai dan menghormati sesama, kedua memakai baju bebas bersepatu, dan ketiga tidak melakukan bullying. Ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Terdapat beberapa praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan oleh seluruh elemen kependidikan di Surabaya Intercultural School, di antaranya yaitu membiasakan menerapkan protokol kesehatan. Dan kedua adalah membiasakan izin saat masuk atau keluar kelas. Kegiatan seremonial formal.
SIS tidak mengadakan upacara bendera setiap hari Senin bagi para siswa dan pengajarnya. Akan tetapi, Surabaya Intercultural School masih mengadakan upacara peringatan hari besar nasional seperti Hari Pancasila dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk staf dan siswa. Sementara itu, untuk perayaan keagamaan yang dirayakan di lingkungan internal staf saja. Untuk kegiatan rutinnya, SIS menyediakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler secara rutin. Kegiatan kurikuler yang tersedia yaitu voli, basket, sepak bola, dan renang. Pelaksanaan ekstrakurikuler tersebut dibagi menjadi 3 musim, di mana satu musim olahraga dilaksanakan selama 3 bulan. Siswa yang berminat mengikuti salah satu jenis ekstrakurikuler nantinya akan mendapat pembinaan dari guru ekstrakurikuler. Hal yang serupa juga terjadi pada kokurikuler. Akan ada guru yang menjadi pembina kokurikuler sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat pemberian pembinaan kokurikuler oleh guru BK. Dari hasil pembahasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa Surabaya Intercultural School merupakan kurikulum yang mengacu pada standar Amerika Serikat dan menawarkan pendidikan melalui playgroup dari playgroup hingga SMA. Sekolah ini memiliki karakteristik unik dengan kebijakan tanpa seragam dan memperbolehkan peserta didiknya untuk menonjolkan karakteristik dari diri masing-masing. Sekolah ini juga menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap serta sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Struktur sekolah ini terorganisir dengan baik dengan visi misi yang jelas serta tugas dan tanggung jawab yang terperinci. Peraturan dan tata tertib di Surabaya Intercultural School bersifat fleksibel, namun mengutamakan saling menghormati dan mencegah perundungan. Terdapat juga kegiatan seremonial, ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang dirancang untuk mengembangkan minat dan kemampuan siswa. Dalam pembelajaran matematika, sekolah ini menggunakan berbagai alat peraga modern dan teknologi terbaru, serta mengizinkan penggunaan kalkulator ilmiah dan aplikasi penerjemah untuk mendukung proses belajar siswa dari berbagai latar belakang negara. Perangkat pembelajaran yang digunakan berbeda dengan standar di Indonesia, yang menggunakan silabus, program semester, program tahunan, dan kalender akademik yang disebut dengan teacher planning. Selanjutnya ada lampiran hasil penelitian kami. Di sini ada lapangan basket atau home theater, bisa juga. Ini ada perpustakaan. Ini ada mading dari anak SD. Kita fokus. Ini dari Intercultural School dari berbagai negara. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dari pengucapan dan ada beberapa kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.